Oke, ya ini karena terpaksa ya. Jadi kita kemarin ya, minggu lalu kita bahas tentang kesimultanan, mungkin saya review lagi. Jadi memang kesimultanan ini sifatnya itu adalah relatif ya. Jadi misalkan ini kita ambil contoh untuk yang peristiwa SA misalkan, jadi pemancaran cahaya kemudian diukur oleh A gitu ya. Dan S di sini juga memancarkan cahaya itu juga ke B. Jadi kalau Anda lihat di sini kedua jaraknya itu relatif terhadap S itu sama ya. Sehingga komponen waktunya itu akan sama ya kalau dilihat oleh orang yang diam. Jadi artinya bahwa karena ini ternyata sama, berarti delta T-nya kan 0. Jadi delta T 0 itu adalah dia bersifat simultan ya, selisihnya. Jadi ini yang dilihat oleh oleh A gitu ya, bahwa si si A itu akan punya waktu yang juga diam gitu, maksudnya ini sama-sama diam A dengan B. Jadi OA itu adalah L per 2C, sedangkan delta XOA itu adalah minus L per 2 gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ya. Jadi delta SOA di sini juga pasti akan 0 kan. Kenapa? Karena ini terkait dengan cahaya. Sedangkan yang yang OB juga itu juga diukur, dia juga akan akan sama dengan 0 gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau interval peristiwa relatif antara A dan B, itu kan saya dapatkan ini lebih kecil dari 0. Artinya bahwa dua peristiwa ini tidak berhubungan. Artinya bahwa ketika B itu A itu melihat cahaya sampai ke dia, itu tidak mempengaruhi B gitu ya. Artinya B melihat cahaya dan juga sebaliknya. Seperti itu. Jadi makna yang space light di sini delta SAB itu adalah dia dua peristiwa tidak berhubungan. Ini rasanya kemarin ya, setahu saya. Kemudian kemarin juga kita belajar tentang efek Doppler relativistik ya, rasanya. Kemarin udah ya efek Doppler relativistik ya? Iya, Pak. Sebentar, tapi di catatan saya kok sekarang tanggal berapa? 24 kan ya? Oh, oke. Ini berarti efek Doppler juga ya, berarti kesimultanan efek Doppler relativistik ya. Dan efek Doppler. Oke. Ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemarin juga kita membahas tentang efek Doppler relativistik ya. Jadi efek Doppler relativistik ini merupakan efek Doppler ya yang bisa dikatakan tidak dibahas di mekanika klasik Newton, terutama yang efek Doppler transversal. Jadi kalau kita ambil aproksimasi gelombang planar, ya, di mana gelombang Y, jadi yang O prime itu bergerak ya, membentuk sudut theta prime. Ya, kemudian itu ada pengamat yang diam O gitu ya. Nah, di sana
kita dapatkan aproksimasi planar itu seperti ini. Ya, jadi gelombang itu gelombang bidang. Jadi kalau di O itu melihatnya tanpa prime, sedangkan di O prime itu melihatnya pakai prime semua. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa fasa di sini itu termasuk hal yang bersifat invarian gitu ya. Jadi kita ambil aja dulu di sini. Jadi kalau misalkan dia itu bergerak terhadap sepanjang sumbu X ya, O prime itu akan saya dapatkan bentuknya seperti ini, T prime, X prime, Y prime, dan Z prime. Jadi kalau saya masukkan transformasi ini ke fasa, ya, jadi karena fasanya itu sama, itu akan saya dapatkan yang pertama untuk yang bagian Y-nya, karena Y sama dengan Y prime, itu akan saya dapatkan sin theta per lambda sama dengan sin theta prime per lambda. Kemudian yang cos theta-nya seperti ini, dan yang ketiganya seperti ini, yang omeganya ya, yang frekuensi sudutnya. Nah, jadi persamaan 1-2 itu terkait dengan yang disebut namanya sudut abrasi cahaya, sedangkan yang persamaan ketiga itu adalah terkait dengan efek Doppler. Nah, kalau kita mau menyatakan omega prime dengan omega prime, itu harus kita menggunakan inverse transformasi Lorentz yang seperti ini, sehingga nanti dengan cara yang sama itu akan mendapatkan seperti ini, yang sebelah kiri prime, yang sebelah kanan itu bukan prime. Jadi sama seperti tadi, yang 1 dan 2 itu adalah sudut abrasi cahaya, ya, sedangkan untuk yang persamaan 3 itu adalah untuk yang Doppler, ya, efek Doppler. Jadi kalau kita ambil tetanya itu adalah pi, itu berarti sumber bergerak mendekati pengamat atau pengamat bergerak mendekati sumber. Tapi sekali lagi ini adalah yang jauh dari sumber ya, jadi aproksimasi gelombang planar gitu. Ya bisa juga sih kalau yang dekat dengan sumber sama. Jadi hasil juga tidak terlalu jauh karena yang dilihat kan fasanya. Tapi kalau dia itu secara umum gitu ya, tentunya nanti harus dipertimbangkan hal yang lainnya juga. Jadi kebetulan ini kalau di sini kita menyederhanakannya untuk yang jauh dari sumber. Jadi kalau untuk theta sama dengan pi itu artinya pengamat bergerak mendekati sumber, atau katakanlah sumber bergerak mendekati pengamat. Dan ini harus disyaratkan bahwa kecepatan pengamat itu harus lebih kecil dari C. Jadi kalau ini sama dengan C, ya berarti ini meledak, jadi tidak berlaku efek Doppler. Kemudian kalau untuk theta sama dengan 0, itu berarti sumber menjauhi pengamat, ya, atau pengamat bergerak menjauhi sumber, itu didapatkan seperti ini. Kemudian kalau theta sama dengan pi per 2, itu artinya sumber bergerak tegak lurus terhadap pengamat, atau sebaliknya, pengamat bergerak tegak lurus terhadap sumber. Jadi ini yang dikatakan efek Doppler relativistik, dan ini memang tidak ada di mekanika klasik gitu ya. Seperti itu rumusnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu kan yang kemarin ya. Nah, kemudian terkait dengan transformasi Lorentz ya. Jadi kita tahu bahwa sifat dualisme itu kan sifat dualisme ini kan terkait dengan ini ya, bahwa energi dari foton atau cahaya itu tidak lagi sebanding dengan amplitude kuadrat, tapi dia sebanding dengan frekuensi kan, yang sama dengan h coret kali omega, di mana h coret itu adalah konstanta Planck. Kemudian kalau P-nya di sini, ya, itu dia berlaku H dibagi lambda atau K kali H coret gitu ya. Ini adalah konstanta Planck gitu. Jadi ini adalah sifat dualisme. Nah, jadi karena sifat dualisme ini, ya, jadi kalau Anda lihat di sini, transformasi Lorentz dari T misalkan itu adalah T prime sama dengan gamma kali T
ya ini kurang V per C kuadrat kali X, begitu juga X prime, gamma kali X kurang VT, ya, Y prime sama dengan Y, dan Z prime sama dengan Z. Nah, jadi kalau saya mengambil analog, ya, energi bertransformasi. Jadi gini, kalau korespondensinya kan T di sini terkait dengan energi. Oke. X di sini juga terkait dengan momentum PX, Y juga terkait dengan PY, dan Z terkait juga dengan PZ. Gitu. Jadi dengan korespondensi ini istilahnya kita bisa mengambil analogi gitu ya, bahwa energi dan momentum itu juga dia apa istilahnya berlaku transformasi yang seperti saya tulis di atas. Gitu. Jadi E prime per C itu sama dengan gamma kali E per C kali V kali PX, dengan PX prime itu adalah sama dengan ini. Jadi ini mirip-mirip gitu ya, dengan yang X prime. Kemudian yang PY prime itu sama dengan PY, dan PZ prime itu sama dengan PZ. Nah, jadi dengan menggunakan sifat dualisme seperti ini dan transformasi seperti ini, jadi sebentar. Jadi Anda bisa buktikan bahwa untuk fasa yang seperti ini, ya, itu bisa kita simpulkan bahwa kalau jadi gini, saya mentransformasi K dot R kurang omega T menjadi 1/H coret P dot R kurang E kali T, ya, itu dia dengan menggunakan sifat dualisme ini. Oke. Jadi ini tidak lepas bahwa fasa ini terkait dengan sifat dualisme dari cahaya sebenarnya. Walaupun memang tadi kita menggunakan pendekatan gelombang planar gitu ya. Jadi kalau untuk karena itu adalah gelombang, jadi kalau kita dapatkan seperti ini, berarti pendekatan planar ini juga bukan hanya menggambarkan gelombang, tapi juga dia menggambarkan sifat dualisme gitu ya, sifat dualisme yang tadi ini, yang seperti ini. Jadi interpretasi fisisnya bahwa persamaan Y sebagai fungsi X dan T itu merupakan gelombang elektromagnetik gitu ya. Tapi juga ternyata kalau kita lakukan dengan menggunakan sifat dualisme yang ini tadi, yang bawah tadi, bahwa K itu terkait dengan momentum, ya T itu terkait omega itu terkait dengan E gitu ya, seperti ini. Jadi kalau kita pakai seperti ini, jadi fasa di sini kita bisa rubah itu dengan menggunakan prinsip sifat dualisme. Jadi artinya bahwa kalau kita menggunakan ini berarti rumusan Y fungsi X dan T, ya itu tidak lagi menggambarkan gelombang planar, tetapi itu juga menggambarkan istilahnya gambaran partikel ya, tapi aproksimasinya aproksimasi planar gitu. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini dulu pertanyaan. Saya pikir jelas ya, cukup jelas. Masih mati lampu di saya. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi jadi Anda nanti bisa buktikan gitu ya, bahwa energi dan momentum itu bertransformasi seperti waktu dan ruang gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa kalau kita punya tadi ya, ini adalah kita nyebutnya tebal juga. Mohon maaf. Jadi kalau ini tebal, katakanlah ya ini tebal, ini sama dengan
CT X, Y, Z. Jadi ini adalah sama dengan kalau ditulisnya adalah CT R. Kemudian ada yang disebut namanya momentum. Jadi ini adalah momentum, ini satu bentar, ini C, X, singkatnya ini adalah E per C, P vektor gitu. Jadi kalau ini adalah vektor 4, untuk vektor 4, nanti akan saya jelaskan maksudnya itu apa. Jadi faktor 4 itu adalah faktor peristiwa. Faktor 4 peristiwa. Sedangkan ini faktor 4 momentum namanya. Kita nyebutnya juga namanya momentum 4. Benar? Nah, jadi jadi kenapa seperti ini? Karena baik CT maupun koordinat CT, X, Y, Z dengan energi dan momentum ya, itu mereka bertransformasi ke hal yang sama gitu, yang mirip gitu. Jadi makanya dalam ruang Minkowski itu kita memperkenalkan disebut namanya faktor peristiwa yang disebut R di sini. Jadi dia ada waktu, kapannya, dan posisinya di mana gitu ya. Kemudian ada momentum 4 atau faktor 4 momentum ya, yang ada komponen energi dan P-nya seperti itu. Jadi bisa dikatakan seperti ini tadi ya. Jadi ini ada merupakan variabel dinamik ya. CT, X, Y, Z ya. Kemudian ini juga faktor momentum 4 E per C dengan P gitu ya. Gitu. Nah, jadi tadi kita simpulkan ya, jadi E-nya dan P yang seperti ini itu bersesuaian dengan transformasi Lorentz seperti ini. Nah, sekarang kita harus mencari bentuk seperti apa yang cocok misalkan untuk faktor 4 momentum ini yang bertransformasi seperti ini. Nah, untuk partikel bermasa yang di time-like ya, yang V-nya itu lebih kecil dari C gitu, itu didapatkan bahwa energi dan momentum yang bersesuaian itu adalah bentuknya seperti ini, yang di garis bawah ini. Kemudian juga dengan E seperti ini. Nah, jadi ini sebagai Anda saja tugas atau latihan nanti ya, pas di akhir kuliah. Jadi dengan menggunakan transformasi Lorentz seperti ini, mohon maaf. Dengan menggunakan transformasi Lorentz seperti ini, itu nanti Anda bisa dapatkan bahwa Anda pertama menghitung gamma V-nya dulu. Gimana V-nya itu adalah, V-nya di sini itu adalah akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat. Nah, sedangkan untuk yang prime, yaitu Anda tinggal ganti aja semuanya pakai prime. Jadi kalau yang pakai prime, ya ini adalah akar dari Vx prime kuadrat plus Vy prime kuadrat ditambah Vz prime kuadrat. Nah, jadi nanti Anda bisa buktikan bahwa ini yang menarik ya. Jadi bentuk energi dan momentum yang seperti ini. Ya. Maaf. Energi yang momentum seperti ini, misalkan untuk yang di V lebih kecil dari C, itu memang sesuai gitu dengan. Sampai sini ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Ini nanti Anda kerjakan ya, tapi nanti pas di akhir kuliah saja. Jadi kita kuliahnya itu 15 menit lebih awal, berarti nanti juga selesainya kemungkinan juga lebih awal.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, ini nanti ya silahkan. Permisi Pak, izin memastikan. Berarti ini nanti kita membuktikan yang nomor satu sama nomor dua nomor satu sama nomor dua ini ya Pak. Ya, ya nanti di tugasnya nanti saya kasih di apa? Di MS Team, jadi nanti Anda buktikan ini aja. Nah, ya kalau saya sih udah ngitung ya tentunya, tapi kan Anda kan baru baru belajar gitu istilahnya ya. Jadi coba Anda buktikan bahwa uh, untuk bentuk E seperti ini dan P seperti ini itu memenuhi transformasi ini E dan P. Nah, walaupun memang kita menggunakan apa namanya menggunakan uh, mohon maaf, walaupun kita menggunakan ini adalah untuk yang bermassa diam, bentuk E dan P-nya, tapi ini juga berlaku secara umum. Artinya kalau untuk partikel tak bermassa itu juga berlaku. Tapi memang untuk partikel tak bermassa itu biasanya kita menggunakan yang sifat dualisme tadi, yang ini. Yang ini. Kalau untuk yang apa namanya? Yang eh, tak bermassa ya seperti foton gitu ya. Jadi sehingga fasa di sini yang bentuknya seperti ini itu dia invarian. Bisa juga Anda menggunakan ini juga bisa, nggak masalah. Jadi kan nanti transformasi Lorentz itu kan bisa dibolak-balik kan karena dia kan invertible sifatnya. Apa bisa diinverskan gitu maksudnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tapi yang ini dikhususkan untuk yang partikel bermassa diam. Untuk yang partikel bermassa diam. Oke, Oh, ada lagi pertanyaan? izin bertanya lagi Pak. Ya, ya. Sebenarnya bedanya transformasi Lorentz yang buat V-nya yang satu dimensi sama yang tiga dimensi gini tuh, apakah bedanya cuma kerangkanya itu sekarang bukan ke sumbu X doang atau ke satu arah doang, tapi ke tiga arah gitu ya Pak? Ya, jadi kalau Anda mau ngambil umum ya tentunya apa ada Vx, Vy, Vz. Kalau di sini kan saya mengkhususkan diri pada kerangka yang hanya bergerak sepanjang sumbu X. Maksudnya begini, kalau Anda menghitung yang secara umum, kalau saya sih melihat ya, secara pedagogik itu, masa pedagogik itu dari sisi pengajaran ya, itu cuma ini aja menambah rumit aja. Maksud saya begini, saya menjelaskan hal sederhana ini itu maksud saya untuk menjelaskan konsep yang umum gitu. Jadi Anda punya gambaran, oh ini transformasi Lorentz-nya ini yang sederhana seperti ini, saya bisa menjelaskan hal yang sifatnya umum. Gitu. Jadi ini kan Anda bisa hitung kan. Kalau Anda menghitung yang transformasi Lorentz secara umum ya bisa aja nggak masalah, itu butuh waktu juga sama. Tapi itu cuma masalah kerumitan aja gitu, tapi tidak apa ya. Ya RCC-nya sama. Saya ingin menjelaskan sesuatu bahwa E dan P di sini itu merupakan vektor 4 gitu. Itu yang mau saya bilang gitu. Jadi yang dikatakan vektor 4 posisi dengan vektor 4 momentum ya, jadi pasangan CT, R dengan pasangan E per C, P itu merupakan pasangan vektor 4 gitu. Keduanya itu merupakan vektor 4. Jadi membentuk vektor 4. Dan vektor 4 ini dia bertransformasi terhadap transformasi Lorentz gitu. Itu yang mau saya bilang. Jadi kenapa saya menggunakan hal-hal yang sederhana ya karena tadi untuk menjelaskan hal yang sifatnya barulah konsep terkait dengan vektor. Jadi vektor itu kan untuk di vektor 4 sebenarnya bertransformasi itu bukan hanya transformasi Lorentz. Terhadap rotasi ruang juga berlaku dia bertransformasi. Cuma di sini yang kita bahasnya itu terkait dengan transformasi Lorentz. Oke, itu mudah-mudahan bisa menjawab. Dan satu hal lagi juga, ya, kemarin saya juga cerita di teori group ya, bahwa perbedaan antara Newton dengan Einstein, bahwa Einstein itu merumuskan relativitasnya itu dengan geometri. Jadi kerangka inersial itu dapat dipandang sebagai transformasi antar vektor di ruang waktu. Gitu. Jadi mulai dari sana. Kalau di Newton, antara simetri dari ruang dengan simetri dari persamaan diferensialnya, yaitu hukum 2 Newton, itu berbeda kan. Kalau yang R3 itu adalah rotasi SO3, kata nama grupnya SO3. Sedangkan yang di Newton, hukum 2 Newton itu terkait dengan transformasi Galilean, yang transformasi antar kerangka inersial.
Tapi kalau di Einstein, karena kita berbicaranya ruang waktu, maka transformasi antara kerangka inersial itu merupakan transformasi Lorentz atau simetri dari ruang waktunya. Ini kita belum berbicara tentang masalah persamaan dinamikanya, ini belum. Ini kita baru bicara tentang vektornya saja, vektor dan simetri. Jadi itu yang membedakan. Jadi rumusan relativitas itu bisa dikatakan lebih ke geometri sebenarnya, rumusan begitu. Dan tentunya vektor 4 ini juga dia berotasi bukan hanya terhadap transformasi Lorentz, tapi terhadap transformasi rotasi SO3 juga berlaku. Ada lagi mungkin pertanyaan itu mudah-mudahan cukup menjelaskan. Atau ada pertanyaan lain? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, ya. Sebenarnya bedanya faktor Lorentz yang dipakai di sini sama yang biasanya itu kan bedanya kalau yang biasanya kan cuma ada di satu dimensi ya Pak. Terus kalau ini kan 3 dimensi itu Enggak, maksud masih gini, sebentar. Kalau yang saya pakai ini ada transformasi Lorentz di satu dimensi, karena kan dia hanya bergeraknya di sepanjang sumbu X kan, kerangka O prime-nya. Kalau yang di buku, ada di buku atau ini yang seperti inilah kurang lebih. Jadi ini adalah transformasi Lorentz yang satu dimensi, maksud saya dia hanya bergerak sepanjang sumbu X. Kalau dia bergerak sembarang, itu dikatakan transformasi Lorentz 3 dimensi. Yang rumit lah gitu kalau untuk menurunkannya. Gitu. Bukan berarti nggak bisa, cuma it takes time gitu. Jadi maksud saya ingin menjelaskan suatu hal yang sifatnya abstrak, dimulai dari hal yang sederhana, jadi tidak rumit-rumit gitu, maksud saya gitu. Tapi esensinya itu sama. Oh baik Pak, Oke. berarti Vx, Vy, Vz itu properti dari materi yang bergerak di ruang di kerangka yang dipercepat kerangka yang bergerak tadi ya Pak. Ya, jadi begini, ada kecepatan kerangka, ada kecepatan partikel. Gitu. Jadi kalau misalkan begini, ini saya ulangi lagi nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa mengingatkan. Jadi kalau saya punya misalkan seperti ini, gitu ya, di kerangka O misalkan ini X, ini Y, ini O. Gitu. Kemudian ada kerangka lagi yang lain, misalkan ini X, ini Y, prime, gitu ya. Dia bergerak sepanjang sumbu X dengan kecepatan V. Gitu. Nah, kemudian di sini ya, orang melihat ada partikel misalnya. Jadi kecepatannya V. Jadi V di sini itu adalah yang diukur oleh O, sedangkan yang pakai V prime itu yang diukur oleh O prime. Maksudnya gitu. Jadi ada kecepatan kerangka, ada kecepatan partikel. Begitu. Semoga bisa menjawab. Ini partikel maksudnya. Ini partikel. Artinya partikel itu ya objek yang diamati lah ini. Semoga itu bisa menjawab. Ada lagi pertanyaan? Boleh lihat yang persamaan yang tadi yang di bawah itu Pak, yang terkait energi sama momentum Pak. Sebentar. Yang ini atau gimana? Yang tadi yang ditugaskan Pak. Ini. Jadi transformasi Lorentz seperti ini. Ya, jadi Anda ambil yang E-nya itu seperti itu, gamma V, V kecil ya, M0C kuadrat. Jadi V di sini itu adalah, V kecil di sini adalah kecepatan partikel. Besar kecepatan partikel. Kalau V besar yang ada di transformasi Lorentz di sini, itu adalah kecepatan kerangka. Maksudnya seperti itu atau gimana? Berarti V yang di transformasi Lorentz itu kecepatan partikelnya ya Pak. Terus yang di suku belakangnya itu yang ada di V per C kuadrat sama yang VT itu V-nya yang V kecepatan Partikel. kerangka. Jadi gini, V kecil di sini itu adalah kecepatan partikel. V kecil ya. Sedangkan yang di transformasi Lorentz yang ini kursor saya kelihatan nggak? Terlihat ya? Terlihat Pak. Oke. Nah, yang ini kan di sini itu apa namanya V besar di sini adalah kecepatan kerangka, kecepatan yang tadi, yang V O prime itu loh, terhadap O kecepatannya. Jadi itu yang membedakan. Jadi kita di sini punya dua kecepatan partikel itu dari E dan P-nya, dengan V besar itu kecepatan kerangka O prime terhadap O.
Maksudnya begitu atau gimana yang pertanyaannya? Iya, kayaknya seperti itu, Pak. Kalau yang di energi sama momentum yang di bawahnya lagi itu berarti V-nya V besar ya, Pak? Yang mana nih? Itu. Yang ini. Oh ya, V Yang ini. besar. Kalau kalau yang ini, ya V besar ini ya ini apa kecepatan kerangka. Kalau kecepatan partikel itu yang di P-nya, yang di sini. Oh, baik, Pak. Kecepatan partikel. Kalau yang ini kecepatan kerangka. Oh iya, baik, Pak. Kerangka, Terima kasih. ya. Oke, sebentar dulu.